Halo semua, saya Reksi Satria Alvanuha, guru geografi di SMA Negeri Bali Mandara. Kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pemetaan. Ayo kita simak pembahasannya. Berikut adalah kompetensi dasar materi kali ini. Memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi atau SIG. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu memahami pengertian peta, mampu mengidentifikasi jenis-jenis peta, dan mampu mengidentifikasi komponen peta. Kali ini, kita akan membahas tentang pengertian peta, jenis peta, dan komponen peta. Ayo kita bahas satu persatu. Apa yang kalian tahu tentang peta? Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diskalakan pada bidang datar. Lantas, apa kalian tahu ilmu yang mempelajari tentang peta? Ya, ilmunya adalah kartografi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis peta. Peta dibedakan berdasarkan beberapa jenis. Berdasarkan isinya, berdasarkan skalanya, berdasarkan sumber datanya, dan berdasarkan bentuknya. Peta berdasarkan isinya terdiri dari peta umum dan peta khusus. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, misalnya peta korografi dan peta topografi. Yang kedua adalah peta khusus atau tematik. Peta yang menggambarkan satu tema atau unsur tertentu dari permukaan bumi. Contohnya, peta curah hujan, dengan temanya adalah curah hujan, peta jaringan jalan, dan peta temperatur. Kemudian, peta berdasarkan skalanya. Ada peta kadaster, yaitu peta yang mempunyai skala 1:100 hingga 1:5000. Contohnya adalah peta sertifikat tanah. Kemudian ada peta skala besar, peta yang skalanya 1:5000 hingga 1:250.000. Contohnya peta kecamatan atau kabupaten. Kemudian peta skala menengah, yang skalanya 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya adalah peta kabupaten atau provinsi. Selanjutnya, ada peta skala kecil. Peta dengan skala 1:500.000 hingga 1:1 juta. Contohnya, peta pulau atau negara. Dan yang terakhir adalah peta skala geografis, peta yang menggunakan skala lebih dari 1:1 juta. Biasanya digunakan untuk membuat peta benua atau dunia. Selanjutnya adalah peta berdasarkan bentuknya, digolongkan menjadi 3. Yang pertama, peta timbul. Peta jenis ini menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Contohnya, peta relief. Yang kedua, peta datar atau peta biasa. Peta yang pada umumnya dibuat pada bidang datar, misalnya kertas, kain, atau kanvas. Selanjutnya adalah peta digital. Peta digital adalah peta yang datanya terdapat pada suatu pita magnetik atau disket, sedangkan pengolahannya dan penyajian datanya menggunakan komputer. Kemudian peta berdasarkan sumber datanya. Ada peta induk atau basic map. Peta induk yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Kemudian ada peta turunan atau draft map. Peta turunan yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada, jadi menggunakan peta yang sudah ada untuk membuat peta baru. Setelah kita mempelajari jenis-jenis peta, coba kita refleksi dengan soal berikut. Untuk membuat peta kecamatan, kita menggunakan jenis peta A. Skala besar, B. Skala sedang, C. Skala kecil, D. Skala geografis. Setelah mempelajari pengertian dan jenis peta, kali ini kita akan belajar tentang komponen peta. Apa itu komponen peta? Ya, komponen peta adalah kelengkapan dari sebuah peta. Berikut adalah komponen peta.
Yang pertama ada judul peta. Judul peta berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ada garis tepi. Garis tepi berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya, ada garis astronomi atau koordinat. Berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta, berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Selanjutnya adalah legenda dan simbol. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Sedangkan simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Dan simbol dibagi menjadi 3, ada simbol titik, garis, dan area. Yang pertama adalah simbol titik, digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional, misalnya ibu kota negara, ibu kota provinsi, kecamatan, gunung api, pelabuhan, dan bandar udara. Sedangkan simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak, misalnya sungai, jalan raya, jalan lain, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Dan yang terakhir adalah simbol area, digunakan mewakili suatu area tertentu, contohnya ada danau, rawa, sawah. Selanjutnya adalah inset, menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya, yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Misalnya peta Pulau Jawa sebagai peta utama. Sehingga untuk melihat posisi Pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya, dibuatlah peta Indonesia sebagai insetnya. Atau dengan kata lain, inset adalah peta yang lebih luas dari peta utama. Kemudian ada skala. Skala dapat diartikan sebagai perbandingan atau rasio antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya. Selanjutnya adalah orientasi. Orientasi merupakan petunjuk arah pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik atau wilayah. Biasanya berbentuk tanda panah dan mengarah ke utara. Selanjutnya ada sumber data dan tahun pembuatan. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta dapat memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan. Yang terakhir adalah lettering dan warna peta. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi kapital, huruf kecil, kombinasi, huruf kapital kecil, tegak, miring, dan lain sebagainya. Sedangkan warna peta lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Penggunaan warna berbeda-beda, yang antara lain sebagai berikut. Misalnya, warna coklat menggambarkan kenampakan relief permukaan bumi. Warna biru menggambarkan kenampakan perairan. Warna hijau menggambarkan vegetasi. Sekarang, coba kita latihan menjawab soal untuk cari tahu seberapa paham kita dengan materi komponen peta. Kenampakan pada peta yang digambarkan dengan simbol area adalah A. Sungai, B. Rel kereta api, C. Jalan, D. Danau, E. Gunung api. Kesimpulannya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diskalakan pada bidang datar. Peta dibagi berdasarkan beberapa jenis, berdasarkan isinya, skalanya, sumber data, dan bentuknya. Kemudian komponen peta adalah kelengkapan dari sebuah peta. Contohnya, judul peta, orientasi atau arah mata angin, legenda, dan simbol, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa melatih pemahaman tentang pengertian, jenis, dan komponen peta pada link berikut ini. Silakan kalian pause video ini dan tuju halaman berikut ini. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Glory Geografi.